Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam satu hobi dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran dalam segala urusan. Oke, ini hanya berbagi tips saja ya, karena kemarin ada yang sempat nanya ya, gimana caranya ngatasi ayam-ayam yang gampang mus-musan, katanya seperti itu ya, terutama ayam muda. Nah, ini langsung saya jawab aja ya. Ini mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud saya mengajari atau menggurui, karena ini hanya berbagi tips saja, syukur-syukur nanti jodoh ya di ayam-ayam jenengan semua. Oke, kalau saya ya di kandang saya ya, itu untuk mengatasi ayam-ayam yang gampang mus-musan, apalagi ayam muda, itu biasanya saya lakukan kliter ya. Saya lakukan kliter atau saya lakukan lari itu ya. Lari samping ada ayamnya juga, itu biar lari-lari itu. Ya, pertama itu. Nah, kalau sudah rajin di kliter seperti itu kan ayam gampang mus-musan itu ya, langsung mengkap-ngap, apalagi ayam muda. Kalau ayam muda pasti langsung mus-musan itu. Kalau pertama kali kliter atau dua kali kliter itu masih mus-musan ya, nafasnya masih seperti itu. Nah, kalau mus-musan seperti itu jangan langsung dikasih minum ya. Kalau di tempat saya tapi ini ya, jangan langsung dikasih minum, tapi dibiarkan dulu sampai nanti tidak mus-musan lagi. Nah, setelah itu juga jangan dikasih minum dulu, terus dikasih bawang putih ya. Kalau di tempat saya dikasih bawang putih kalau setelah digliter kemudian ayam itu ngap-ngapan, dibiarin aja biar ayam itu rileks dulu, biar ayam itu tenang dulu ya. Kalau udah tenang itu, kalau ada bawang putih ya bawang putihnya itu dihancurin itu ya, ditumpuk. Nah, ditumpuk kemudian dikasihkan sama ayam yang baru digliter. Tapi usahakan ayam itu jangan ngap-ngapan ya. Setelah udah nggak ngap-ngapan lagi, baru dikasih bawang putih itu ya. Terus kemudian sering dimandikan itu ya. Sering dimandikan, ayam-ayam itu dimandikan karena ini ayam pakoy ya, jadi tak mandi basah ya. Dimandi basah, setelah dimandi basah kemudian dijemur itu ya. Dimandi basah, benar-benar basah sampai menggigil itu, kemudian dijemur ya 20 sampai 30 menit itu enggak apa-apa. Kalau awal-awal ayam muda ya paling 15 menit atau 20 menit lah paling lama. Tapi kalau usianya udah tua ya 30 menit sampai 1 jam itu enggak apa-apa itu. Ya. Nah, setelah itu kalau udah ngap-ngapan langsung ambil ayamnya, ambil dibiarkan, terus dikasih bawang lagi seperti halnya ketika kita kliter itu. Ya, seperti halnya ketika kita kliter itu. Ya, kalau di tempat saya seperti itu biar ayam-ayam mudanya itu tidak mudah mus-musan, tidak mudah ngap-ngapan ya. Tapi kalau ayam-ayam masih seumuran ini ya, contoh ini pasti masih gampang ngap-ngapan, masih gampang mus-musan. Itu ya. Terus kalau untuk jamu ya, karena kemarin juga ada yang tanya kalau untuk jamu itu pakai apa itu ya. Kalau boleh jujur ya, ini saya bukan menggurui atau bukan ngajari ya, sekali lagi saya bilang seperti itu ya, nanti dikira saya sok tahu atau apa, tapi ini yang saya lakukan di kandang saya ya. Kalau untuk jamu atau untuk ramuan supaya ayam itu nafasnya panjang, yaitu tadi saya hanya menggunakan bawang putih, terus kemudian jahe, kemudian kunyit, kunyit ya, maaf pelang kunyit itu ya, menggunakan bawang putih, jahe sama kunyit. Biasanya kalau saya ada waktu itu saya blender itu ya. Saya blender kemudian saya cetak ya, dibuat sejari-sejari. Nah, itu nanti saya kasihkan itu dalam waktu 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali saja itu. Ya, kalau saya lagi ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu ya itu yang belum ditumpuk, yang belum apa, baru ambil dari kebun misal ya, itu langsung tak tumpuk terus tak kasihkan, biasanya seperti itu kalau di tempat saya ya, karena saya sendiri jarang pakai obat-obatan yang di toko itu, kecuali saya beli pakan ya. Kalau beli pakan memang saya kadang ya di toko ya, karena nggak ada yang jual itu seperti Pur 91 ya, atau 94 itu kan nggak ada yang, nggak bisa buat sendirilah intinya seperti itu. Tapi kalau untuk ramuan-ramuan ya, untuk jamu-jamu saya buat sendiri dan saya menggunakan bahan-bahan alami itu ya, karena fungsinya apa itu namanya, bawang putih itu kan juga melancarkan peredaran darah itu ya, mengobati antibiotik,
Terus kemudian kunyit juga seperti itu ya, melancarkan peredaran darah juga. Terus apa? Membunuh parasit-parasit yang ada di dalam tubuh ayam seperti itu ya kalau kunyit tuh. Terus ayamnya itu jadi lebih giras juga itu kalau sering dikasih kunyit, sering dikasih bawang putih itu. Tapi kalau jahe itu kan juga menambah stamina, menambah nafsu makan juga itu. Pokoknya intinya coba aja ya. Ini berbagi pengalaman aja. Kalau teman-teman ayamnya itu nafsu makannya itu kurang lahap ya. Kalau nafsu makannya kurang lahap, gampang ngos-ngosan, dicoba aja itu dikasih bawang putih, dikasih jahe, terus dikasih kunyit itu ya, ditumbuk nggak apa-apa itu perlahan. Misal punya 2 ekor ayam ya yang usianya sama itu ya, yang usianya sama, misal usianya 6 bulan lah udah bisa dites ya, atau 7 bulan itu udah bisa dites. Nah itu yang satu dikasih itu, yang satu nggak usah, rawatannya seperti biasa, tapi yang satu dikasih, yang satu nggak usah. Nah itu nanti akan apa itu namanya, akan ada bedanya itu di situ ya, akan ada bedanya. Kalau kurang percaya coba dibuktikan aja seperti itu ya. Itu. Karena apa? Karena yang saya pahami itu di mana itu namanya di toko-toko ya, dopingan-dopingan itu untuk nafas, untuk apa, itu juga buatnya dari bahan-bahan alami ya. Kalau saya ya karena di tempat saya masih banyak itu ya, masih banyak tanaman-tanaman seperti itu ya, jadi saya hanya menggunakan yang ada di sekitar saya ya. Jadi ini saya jarang kalau untuk beli dopingan atau beli obat ya, obatan untuk ayam, kecuali benar-benar ayam ini misal kena flu atau memang sakit itu ya. Kalau belum parah, walaupun itu kena peradangan, itu paling tak kasih bawang putih itu nanti sembuh seperti itu biasanya. Terus kalau pucat ya tak kasih kunyit sama itu jahe, bawang putih itu nanti ayamnya kan normal tuh ya. Makanya teman-teman kalau ayamnya nafsu makannya kurang lahap atau apa, coba dikasih itu, pasti dia nafsu makannya akan menjadi sedia kala itu ya. Karena ya saya hanya menggunakan itu, hanya menggunakan bahan-bahan seperti itu ya, alami itu ya. Terus nanti ada apa, kalau mau kita tes atau apa untuk perawatan harian itu juga saya masih menggunakan bahan-bahan alami, ada temu dan lain sebagainya, itu nanti diracik itu ya, diracik. Nah biasanya saya cetak, kalau saya cetak itu kan jadi simpel ya, cetak kemudian diadon satu jari lah itu ya. Nah itu setiap 2 minggu ya, setiap 1 minggu saya kasihkan 2 kali atau 3 kali itu ya. Bagus itu untuk ayam-ayam yang usianya masih muda-muda, biar nanti kalau bulunya ini ya, misal sebagai contoh ini bulunya sudah selesai, itu nanti ayam-ayam siap untuk kita rawat, nafasnya sudah tinggal penyempurnaan aja itu. Kalau saya seperti itu ya, hanya menggunakan untuk mengatasi ayam-ayam yang ngos-ngosan. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, saya lakukan glitter, saya lakukan lari, kemudian mandi basah, terus kemudian jemur, terus tak kasih ramuan-ramuan ya tadi ya, ramuan alami seperti bawang putih, jahe, terus kunyit itu ya, tak tumbuk, tak kasihkan itu ya. Ini hanya berbagi, bukan bermaksud saya menggurui atau mengajari itu. Tapi kalau nggak kurang percaya dengan apa yang saya lakukan, coba aja dipraktekkan itu ya. Punya 2 ekor ayam yang usianya sama, satu dikasih, satu nggak usah ya. Coba nanti akan ada bedanya pasti. Kalau kurang percaya seperti itu ya. Tuh, intinya saya hanya berbagi ya, berbagi apa yang saya tahu saja. Kalau yang saya nggak tahu, saya tidak mungkin bisa menjelaskan. Itu saja, oke. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas supportnya dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih. Salam satu hobi.